ayam. Makanya iseng-iseng ayam kalau lagi ngeram kita deketin di pendel kita sama biangnya, betul kagak? Nah kemudian dapat 21 hari kemudian netes dari sebab puasa. Ada lagi binatang ular, tahu ular? Ular kobra, ular lolang. Di sini ada ular nggak ini? Ada ular di sini? Ada ular nggak? Ono ular lain yang kalau dikit-dikitnya ketinggalan, agak ada bisanya. Ular Bapak Ibu sekalian, dia pengen ganti kulit puasa biar awet muda, maksudnya mah dia kan pengen ganti kulit, ini udah puluhan tahun umurnya, pengen muda lagi. Itu ular puasa berapa hari? 40 hari 40 malam nyumpet di tempat persembunyiannya. Makanya kalau kita liwat malam-malam suka kadang-kadang bau ubi direbus itu ya. Itu ular kobra lagi ngeram, lagi salin kulit 40 hari 40 malam kagak makan apa-apa. Cuman minumnya ketika hujan turun dia minum. Selama dia minum itu air hujan dikumpulin, kekuasaan Allah air hujan jadi bisa yang berbahaya, bisa membunuh manusia dari sebab puasa. Itu ular kobra kalau udah 40 hari beres puasanya, kulit yang lamanya terkelupas, ganti kulit yang baru. Binatang-binatang yang lain semua pada puasa sampai pada giliran ular bulu. Ular bulu dari sekalian banyak binatang adalah binatang yang paling menjijikkan. Nih kita kalau lagi duduk ada ular bulu, geli kagak mau lihat itu ular bulu. Usir, buang, matiin. Takut bulunya nempel ke badan kita jadi gatel. Kalau zaman dulu, kalau kena ular bulu dikasih diborain kunyit ya. Kalau zaman dulu, ya kunyit sama kapur. Kalau sekarang pakai apa namanya? Pakai minyak angin. Iya, pokoknya supaya gatelnya hilang. Itu ular bulu ternyata dalam keadaan begitu dia merana dan menderita. Itu ular bulu, nangis tuh ular bulu. Nemplok di punan, kalau dia banyak punan dibakar. Saking geli itu orang sama ular bulu. Ular bulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, semua makhluk adalah ciptaanmu, aku pun ciptaanmu ya Allah, aku juga makhlukmu ya Allah. Tapi kenapa manusia begitu mendendam sama aku? Ketika aku iseng-iseng main ke rumahnya aku diusir, kalau kagak dibuang pasti dimatiin. Kalau aku bersama teman-temanku nemplok mengerumuni sebuah pohon-pohonnya dibakar karena benci lihat aku. Ya Allah, berikan aku kemuliaan, kata ular bulu. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ular bulu, engkau puasa. Ular bulu kemudian puasa, menggantung diri di ranting pohon, menjadi sebuah kepompong selama berapa hari? 40 hari 40 malam kagak makan kagak minum. Hasil yang terjadi adalah sesudah 40 hari 40 malam itu ular bulu yang tadinya menjijikkan, yang tadinya dilihatnya mengerikan, orang kagak suka, atas izin Allah dari sebab puasanya itu ular bulu jadi kupu-kupu. Kalau ditanya orang kalau melihat kupu-kupu demen apa kagak? Senang itu kupu-kupu. Mau kupu-kupu warna-warni, mau kupu-kupu kertas, mau warna kuning, mau warna merah, mau warna hitam. Bahkan kupu-kupu kalau datang ke rumah kita, nemplok di tembok kita, di kamar kita kagak bakal ngusir ibu ya. Kita akan berkata, wah ada tamu nih. Kalau tamu kupu-kupunya gede, wah yang datang orang gedean nih. Paling kagak gemuk badannya. Terus kalau datangnya kecil, wah ini mah tamu biasa ini mah, begitu. Kita lu bisa mastiin ngelihat kupu-kupu. Dari ular bulu yang bikin orang jijik, kemudian dia puasa, jadilah kupu-kupu, maka hidupnya mulia. Dari yang tidak pernah dilihat oleh manusia, dari yang tidak pernah dihiraukan oleh manusia, tidak pernah dihormati oleh manusia, lantaran ini ular bulu dia puasa,
kemudian dia jadi kupu-kupu, akhirnya hidupnya yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Yang tadinya hina dari sebab dia puasa kemudian jadi mulia. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita bikin perbandingan. Tadi ular sama kupu-kupu sama ular bulu, ular kobra sama ular bulu sama-sama puasa. Cuman perbedaannya ular kobra puasa tetap ketika ganti kulit dia jadi ular kobra. Kemudian ular bulu yang tadinya dia berbulu, gatal bulunya menjijikan, kemudian dia berpuasa berubah, ganti kulitnya, ganti bentuk badannya, kemudian menjadi kupu-kupu. Apa filosofinya bagi manusia? Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyakfirullah. Celaka bagi orang yang ketika datang padanya Ramadan sampai akhir Ramadan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ini orang celaka. Tentu jawabannya orang yang mana yang celaka? Yang puasanya puasa ular kobra. Kagak ada perubahan. Sebelum puasa pelit, habis bulan puasa pelitnya tambah. Ponakan cucu pada main kagak di persen-persen hajat. Betul apa benar? Itu puasanya ular kobra tuh. Cuman ngomong dong, banyak ngomong. Jadi kita namun perumancang yang pelit dengerin dia ngomong mulu. Asal kita mau pulang dulu, kata dia. Jangan pulang dulu tuh lagi beli soto. Kita nungguin kalau bener beli soto, membeli pas kita nunggu balik baru membeli soto lagi. Ayo aja begitu. Apalagi ketika Ramadan, ketika habis Ramadan selesai, laki bini ribut lagi aja. Itu puasanya puasa ular kobra. Puasa yang tidak bisa merubah keadaan perilakunya dari sebelum Ramadan sampai datang Ramadan, sampai sesudah Ramadan, begitu-gitu aja. Di sini ada nggak orangnya yang begitu? Ada apa kagak? Jangan sampai ada. Nauzubillahi min. Jadi puasanya ular kobra adalah puasanya manusia yang tidak bisa berubah dengan puasanya, tidak bisa berubah dengan tarawihnya atas perilakunya kepada Allah maupun kepada manusia, alias kalau kata orang Gang Jambu, orangnya parku. Ya Pak ya? Tahu parku nggak? Ya udah begitu. Kalau bisa dikata apa pun begitu aja. Kemudian filosofi yang kedua daripada puasanya ular bulu yang kemudian menjadi kupu-kupu, ini insya Allah puasanya kisapu angin, puasanya kita semua, amin ya Rabbal. Kita orang yang banyak dosa, yang banyak salah kepada Allah, kepada manusia. Laki banyak dosa sama bini, bini banyak dosa sama laki, orang tua banyak dosa sama anak, anak juga banyak dosa sama orang tua, tetangga banyak dosa sama tetangga, saudara banyak dosa sama saudara. Betul apa benar? Kita semuanya dibakar selama Ramadan, disucikan selama Ramadan. Tadinya ini kita semuanya ular bulu, kemudian kita minta kepada Allah, lalu kita disuruh puasa selama 30 hari, ya 30 hari 30 malam. 30 malamnya kita terawih, 30 hari siangnya kita puasa. Kita mengurung diri daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan lain biasa karaoke di kafe, bulan puasa masih stop dulu. Jadi paham gak nih? Ini pre dulu karaoke-nya, ke kafe pre dulu. Ntar habis Ramadan barulah berangkat lagi. Jadi kita jadi kepong dulu selama 30 hari 30 malam. Nah, ketika datang Idul Fitri, lalu berubahlah itu kepompong. Ada yang jadi kupu-kupu bulunya warna kuning, merah, hijau, biru, abu-abu, putih.
dan beraneka ragam macam bentuk dan warna daripada kupu-kupu yang dihasilkan oleh sebab puasa Ramadan. Alhamdulillah. Jadi mending mana puasa ular kobra sama ular bulu? Mendingan puasa ular bulu. Hasilnya jadi kupu-kupu. Kalau kupu-kupu semua juga senang, nemplok di badan, kita kagak usir, betul kagak? Malah kita kata gini, alah lu beruntung tuh templokin kupu-kupu gitu, betul kagak? Coba templokin ular bulu, habis pada rek-rek badan kita, pada gatal, betul kagak? Nah itulah daripada filosofi makna puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi diajarkan, kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muhammad, puasa ini bukan hanya engkau saja melakukannya, sebagaimana orang-orang yang sebelum engkau juga melakukannya Muhammad. Tujuan aku memerintahkan puasa Ramadan kepada seluruh umatmu adalah supaya mereka memasuki jalan menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba sekarang halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Saling memuliakan tamu, saling memuliakan tetangga, saling memuliakan orang mukmin dengan orang mukmin. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa kamu yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, muliakanlah tetamu. Ini kita udah dimuliakan nih sama Pak Haji, sama Pak Haji Ahmad Zaini, sama Bu Haji Usnawati udah dimuliakan. Disuruh duduk, dikasih minuman, dikasih makanan. Alhamdulillah. Habis ini makan, habis makan pulang bawa amplop. Alhamdulillah. Orang bagaimana itu? Dimuliakan kita. Lalu bagaimana soal pahala? Pahala jangan ditanya. Kebaikan itu ibu-ibu baru rencana saja sudah dapat pahala. Bagaimana kalau sudah pelaksanaan? Lebih banyak ganjaran dari Allah Subhanahu. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka sambunglah tali silaturahim. Inilah yang disebut halal bihal. Dikumpulin nih saudara semua nih. Saudara dari babanya Ibu Haji Usnawati, dari emaknya kumpul semua di sini ya. Bener ya? Bener ya? Kumpul semua nih. Makanya inilah enaknya jadi orang kaya. Betul kagak? Betul kagak? Kalau kita jadi orang kaya enak, semua saudara kita kumpul-kumpulin pada mau. Betul? Kalau kita miskin, kira-kira saudara kita kumpulin mau apa kagak? Kita misalnya miskin, kontrak gitu ya. Kita pengen lakukan kayak orang kaya, bikin open house. Kira-kira orang mau gak datang? Orang gak mau gak datang kira-kira saudara kita? Datang gak kira-kira? Kayaknya kagak dah. Kagak. Gue mau datang ke rumah lu, anak gue banyak banget, kontrakan lu sempit banget, gue mau di mana ditaruh lu? Kira-kira begitulah mikirnya. Tapi kalau kita jadi orang kaya, karena orang kaya rumahnya kagak ada yang sempit, betul kagak? Betul kagak? Ini kayak begini nih, enak banget ngumpulin saudara. Nah makanya maksud saya gini, ibu-ibu perbanyak baca doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa minta kekayaan dunia akhirat, maksudnya walaupun diberinya enggak seperti Ibu Haji Agus, yang penting rasanya kaya. Amin. Artinya kita punya duit, kalau mengumpulin saudara punya kan enak kayak begini nih. Pak Haji, Bu Haji, keluarganya dikumpulin, kagak usah bawa duit, malah baju Pak Dinkas kayak seragam boleh dibeliin tuh, gak tahu tuh, boleh dibeliin tuh. Mantap kagak nih? Mantap kagak? Aduh itu saudara, saudara doain saudara, itu doanya makbul naik ke langit. Amin. Sebaliknya saudara bermusuhan sama saudara, semua malaikat mengutuk sampai di mana dia belum baik sama saudaranya. Berbeda itu. Jadi seimbang. Saudara yang baik sama saudaranya saling mendoakan, doanya mustajab. Saudara yang ribut sama saudara udah 3 tahun, sampai lebaran ini belum baik, itu malaikat mengutuk setiap hari. Nauzubillahi min. Masih ada.
sini yang belum baik sama keluarganya. Ribut, benci mencang, mencangnya dimarahin. Karena kena dapat warisan katanya. Cingnya diasemin cingnya, aduh jangan. Udah saudara mah mau bagus mau jelek saudara udah kita ngalah dah. Walaupun kita tuaan kita samperin, apalagi kita mudaan. Alhamdulillah, begitu kan ajaran agama. Iya. Nih kayak begini nih bagus nih. Jadi dikumpulin semuanya saudara, yang jauh yang udah tip-tipan ada ketemu lagi. Alhamdulillah, berkat adanya kekayaan. Makanya itu perbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mustajabah. Kita minta kepada Allah, Tuhan kami, berikan kami kesenangan dunia, berikan kami kesenangan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab. Para ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah mau jam 4 kurang 10. Bagaimana nih? Terusin. Sampai jam 4 aja kali ya. Kalau nungguin Pak Haji Alio nyampe, saya kayak aset ini. Gimana Pak Haji? Ya saya terusin. Ya udah. Jadi ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehebatan puasa kalau memang kita sungguh-sungguh akan bisa merubah keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan miskin menjadi kaya, keadaan sakit menjadi sembuh, keadaan sulit menjadi mudah. Itulah puasa. Makanya mumpung badan masih sehat, badan masih kuat, jangan pernah ninggalin puasa 2 hari, hari lahir dan hari penutup, termasuk kodok tadi itu. Ya, saya ulang lagi nih. Kalau puasa kodok di hari lahir, niatnya kodok aja. Tapi kalau sudah beres kodok, pengen puasa hari lahir nih, niatnya lain lagi. Saya niat puasa untuk hasil segala maksud karena Allah. Begitu. Niatnya gitu. Saya niat puasa untuk hasil segala maksud. Kan segala maksud banyak. Itu kita yang tahu dan Allah yang tahu. Kita puasa di hari lahir dan di hari penutup. Yang Senin berarti Kemis, yang Minggu berarti Rebo, yang Selasa berarti Sabtu 2 hari. Sanggup gak kira-kira itu? Sanggup gak ngerjain itu? Sanggup, agak sanggup, kudu sanggup. Kalau kita pengen hidup mulia, ish kariman au mut sahidan. Hidup mulia, mati husnul khotimah. Kemudian para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara, halal bihalal, kemudian melahirkan silaturahim kayak begini. Ini perintah Nabi. Jadi silaturahim dikumpulin keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, baik dari pihak suami, pihak istri, kumpulin jadi satu. Itu kata Nabi, dia akan memperoleh diantaranya umurnya panjang, alhamdulillah, rezekinya jembar, berkah. Kemudian badannya sehat. Kemudian yang keempat, urusannya diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian dipancarkan dari masing-masing hatinya adalah rasa kelembutan jiwa, kelembutan hati, kasih sayang antara saudara dengan saudara. Alhamdulillah, dari sebab silaturahim. Dan ketika kumpul kayak begini silaturahim antara keluarga dengan keluarga, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, maka dikatakan al-jama'atu rahmatun. Berkumpulnya sebuah perkumpulan manusia dalam satu tempat antara keluarga dengan keluarga dan saudara dengan saudaranya, maka itu akan mengundang turunnya rahmat, beribu-ribu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Pandangan Allah pada keluarga yang pada akur, keluarga yang pada bersatu, sahabat yang pada akur, tetangga yang pada akur dengan tetangganya, itu pandangan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Begitulah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari perkumpulan dengan keluarga akan melahirkan akur kedamaian sesama tetangga. Amin ya Rabbal. Hati-hati tetangga. Itu tetangga orang yang paling dekat sama kita.
Kalau marah sama tetangga jangan lama-lama, insya. Kalau umpamanya ributnya dari tahun kemarin sebelum Ramadan, udah datang bulan Syawal, bulan ini buru-buru saling minta maaf. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita minta maaf datang sama dia kagak mau maafin, kita udah kagak dosa, dia yang dosa kepada Allah Subhanahu. Paham? Seperti itu ajaran agama. Begitu luhurnya ajaran agama mengajarkan bahwa tidak boleh ada dendam yang terus berkepanjangan sampai ke bawah mati. Nauzubillahi min. Pak Ustadz bagaimana nih? Ada tetangga yang jahat banget sama kita. Kalau lebaran datang minta maaf, besok kita dijahatin lagi. Bagaimana tuh tetangga yang kayak gitu? Yang kayak begitu mah doain aja. Kalau tetangga yang ntar dia baik sama kita, ntar jahat lagi, baik lagi, jahat lagi, terus aja kita doain biar dibalik mata hatinya supaya jadi orang sadar. Kalau kagak sadar-sadar juga, doain aja terus supaya lama-lama ngeselin kagak tuh orang. Tuh orang yang begitu ngeselin kagak tuh? Pasti semuanya pernah ngerasain tetangga yang kayak gitu. Udah biarin aja, udah jangan dipikirin yang begitu. Kemudian kita begini, orang semua sama kita baik, ada 2-3 orang di sekitar kita yang benci. Ini kebanyakan kita salah persepsi, salah pemikiran. Yang kita pikirin orang yang 3 yang benci sama kita. Padahal kalau umpamanya 1000 orang yang suka sama kita, masih ada 900 berapa? 97 orang, 997 orang yang demen sama kita. Kan yang 3 yang benci. Yang benci yang 3. Kita kebanyakan yang 3 baik itu yang benci yang kita pikirin. Ngapa sih si Anu sama gua? Begitu aja begitu. Betul apa benar? Padahal yang senang sama kita masih 1000, masih 900. Inilah kita. Makanya halal bihalal. Dari sebab puasa Ramadan sebulan, dari sebab tarawih, infak, zakat, sedekah, zikir dan kebaikan-kebaikan selama Ramadan yang kita kerjakan, mestinya dapat merubah pola pikir kita kepada hal-hal yang lebih baik, menuju rasa syukur yang tinggi kepada Allah Subhanahu. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hasilnya kata Allah, engkau berpuasa Ramadan, engkau infak zakat sedekah, engkau berzikir, engkau bersabar, halal bihalal, engkau bertemu, berkumpul, bersatu keluarga yang tadinya jauh menjadi dekat, yang tadinya marah kemudian menjadi saling baik. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, engkau adalah hamba-hambaku yang bersyukur, la azidannakum, rizkimu akan terus aku tambahkan. Alhamdulillah. Dan janganlah engkau menjadi hambaku yang kufur, karena jika engkau kufur akan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, maka azabku teramat sangat pedih. Nauzubillahi min zalik.